Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga kedepannya kita bisa lebih istiqomah, kemudian bisa menyelesaikan kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terakhir kita sampai di halaman 12. Sekarang masih di halaman 12, di paragraf yang kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 ayat yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana keempat ayat ini menunjukkan, menetapkan bahwasanya Allah punya sifat al-ityan wal maji. Jadi Allah punya sifat datang. Sebagaimana kita ketahui di awal, ketika di sana disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani sebagaimana yang datang dari nas tersebut tanpa mempertanyakan bagaimananya, termasuk datang. Maksudnya datang di sini kelak Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat, dari langit menuju ke langit dunia untuk mengadili, untuk memutuskan hukuman bagi hamba-hambanya. Dan ini masuk ke dalam rangkaian kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat sekali. Maka sikap seorang muslim mengimani bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah itu datang bila kaif, tanpa mempertanyakan. Kalau Allah datang ke langit dunia berarti arsy-Nya kosong lah. Ingat kaidah yang diterapkan oleh Imam Malik rahimahullah, itu bisa kita terapkan di sini. Al-istiwa'u maklum. Bersemayamnya Allah itu maklum, diketahui. Sama, maji'ullah atau datangnya Allah kelak pada hari kiamat maklum, diketahui. Di sini ada yang tidak paham kata-kata datang? Paham semua kan? Datang sudah kita paham. Kemudian wal kaifiyatuhu majhulah. Dan bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Bagaimana Allah nanti datang pada kiamat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan hal perkara itu, menanyakan bagaimananya termasuk bid'ah. Allah sebutkan kepada kita turun nanti pada hari kiamat, dan Allah setelah itu tidak menyebutkan bagaimana cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani Allah tuh turun tanpa mempertanyakan. Kenapa? Kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan hal itu termasuk perbuatan bid'ah. Makanya ada seorang pemuda yang datang di majelisnya beliau menanyakan tentang ini. Kemudian beliau mengatakan, karena kamu telah mengatakan menanyakan pertanyaan ini, maka engkau termasuk pelaku bid'ah. Maka keluar kamu dari majelis saya. Ini tegasnya Imam Malik. Maka rahmatullah, ketika datang ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah punya tangan, Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia, kemudian Allah tersenyum, Allah tertawa. Sudah, kita perlakukan ayat itu sebagaimana mestinya. Sudah, kita meyakini tanpa mempertanyakan. Makanya muncul kaidah di kalangan para salafus saleh. Mereka sampai mengatakan wa nu'minu bidzalika kullihi ala ma jaa. Kami beriman dengan ayat-ayat sifat tadi sebagaimana ayat sifat tadi datang. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan. Selesai. Bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Ini ayat yang disepakati oleh para salafus saleh.
Maka ketika ada orang yang mengatakan, kita katakan Allah turun sepertiga langit dunia, ya, sepertiga malam akhir di langit dunia. Terus kalau Allah turun, lah ini sudah mulai masuk. Maka kalau Imam Malik ada, ente bercanda seperti ini, ya, bertanya seperti ini, berarti melakukan perbuatan bid'ah. Ya, berarti apa? Cukup kita imani. Dan hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Dalam kaidah asma wa sifat, kesamaan lafaz tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Ya. Turun itu juga dipakai oleh makhluk. Ya, Allah juga menggunakan istilah turun. Tapi walaupun lafadznya sama, belum tentu maknanya sama. Turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah beda dengan tangan makhluk. Hadirin rahimakumullah. Jadi 4 ayat yang akan kita bahas ini, ya, menetapkan 2 sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ityan wal maji. Ya, dua-duanya artinya datang. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani, ya, 2 sifat Allah tadi dengan iman yang hakiki. Artinya benar-benar Allah turun, benar-benar Allah datang. Wal ibti'ad anit ta'wil ladzi huwa fil haqiqah ilhadun wa ta'til. Dan mereka menjauhi, mentakwil-takwilkan daripada sifat-sifat Allah tadi, ya, yang mana hakikat dari takwil dulu pernah kita sampaikan, gitu. Mentakwilkan ayat sifat Allah itu hakikatnya adalah at-ta'til, ya, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya tangan. Maksudnya bukan tangan itu, maksudnya adalah kekuasaan. Nah, ini kan sama artinya, kita mengingkari Allah punya tangan. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang imam yang mengatakan wa kullu ma qaddamna dzikrahu. Semua yang telah kita sebutkan tadi, ya, tentang ayat-ayat sifat tadi, fa huwa qaulu ahli sunnati wa a'immah an-nas. Ya, semua yang kita sebutkan tadi, ya, daripada menetapkan sifat-sifat Allah tadi sebagaimana sesuai dengan nas tadi, itu adalah pendapat ahlu sunnah dan imam dalam kalangan fikih wal hadis, dan dalam kalangan ahli fikih dan ahli hadis. Ala ma bayyanahu, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Lebih lanjut beliau mengatakan wa kulluhu qaulu Malik. Semua tadi yang menetapkan sifat Allah sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana ada yang ada pada nas tadi, adalah perkataan daripada Imam Malik. Ini salaf, ya. Imam Malik adalah pendiri daripada mazhab Maliki, ya, dan beliau termasuk generasi salaf. Makanya di awal kita sampaikan kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini, ketika ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak setuju dengan isi daripada kitab ini untuk mendatangkan satu saja, bukan 2, bukan 3, satu saja, ya, qaul atau perkataan dari para imam-imam salaf yang menyelisih apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Ya, wallahu taala alam, sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan hal itu. Lah, ingat hadirin rahimakumullah, salaf yang termasuk di sini Imam Malik, beliau juga mengisbatkan, menetapkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi datang. Faminhu mansusun min qawlihi, sebagiannya diambilkan dari perkataan Imam Malik, wa minhu ma'lumun min madhabihi, dan sebagiannya adalah pendapat umum dari madhab Maliki. Ini secara tidak langsung berarti madhab Maliki menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan, ya. Kalau kita mau sedikit jujur, ya, kalau Allah turun ke langit dunia kemudian arsy-nya kosong, siapa yang mengatakan arsy-nya kosong? Nah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan ketika mereka mengatakan Allah turun ke langit dunia berarti arsy-nya kosong. Ya, terus perkataan dari mana? Ya, tolong tunjukkan satu saja dari ulama salaf yang mengatakan perkataan seperti ini, dan pasti mereka tidak akan pernah menemukan. Adapun lebih tegas lagi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama terkenal dalam mazhab Hambali, beliau mengatakan lam yata'awwalis sahabatu walat tabi'una syai'an min dzalik. Tidak pernah, atau tidak, para sahabat dan para tabi'in, mereka tidak pernah mentakwilkan, ya, ayat-ayat sifat yang mana datang sebagaimana nas tadi datang, ya. Jadi takwil itu ada 2, ya, takwil yang dibenarkan, kemudian takwil yang tidak dibenarkan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang zahir, ya, maka
para salaf ya termasuk sahabat dan tabi'in mereka tidak mentakwilkannya. Artinya menganggap Allah punya tangan, selesai. Allah turun, selesai. Allah datang pada hari kiamat untuk menghukumi manusia, selesai, sampai di situ. Ya, mereka tidak menakwilkan, oh turunnya Allah itu berarti turunnya perintah Allah. Oh tangan Allah itu berarti kekuasaan Allah. Oh turunnya Allah di sepertiga langit yang sepertiga malam akhir itu berarti turunnya rahmat Allah Subhanahu. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan sekali lagi kalau itu kita tanyakan kepada mereka, ada tidak salaf yang mengatakan seperti itu? Maka tidak akan ada yang bisa memberikan bukti daripada hal tersebut. Wala akhrajuhu an madlulihi, dan mereka juga tidak memalingkan dari makna aslinya. Artinya Allah punya tangan, selesai, Allah punya tangan. Bal ruya anhum ma yadullu ala taqririhi wal imani bihi wal imrarihi kama jaa. Bahkan diriwayatkan dari mereka para salaf sesuatu yang menunjukkan bahwa para salaf itu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman apa adanya dengan sifat-sifat Allah tersebut, dan mereka memperlakukan ayat-ayat tentang sifat tadi sebagaimana ayat tadi datang. Sebagian ulama Hambali mengatakan huwa maji'un wa atyanun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Datangnya Allah pada hari kiamat itu adalah datang yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama sekali sama dengan datangnya makhluk. Wa hadza huwa sahih an Ahmad. Inilah pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullah. Wa man qablahu minas salaf, dan generasi salaf sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi paham nggih ikhwah fillah, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat sifat Allah yang itu yang jelas, maka kita memperlakukan ayat itu sebagaimana ayat itu datang, ya, tanpa mempertanyakan bagaimananya, ya. Tapi di halaman yang 12 ayat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 210, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tiadalah mereka kecuali menanti Allah Subhanahu wa taala datang di hari kiamat nanti. Fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu, dan malaikat beserta awan yang menaungi. Ini menceritakan bahwasanya tidaklah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap agama Allah yang mereka tunggu melainkan kedatangan Allah nanti pada hari akhir untuk memutuskan ke nasib mereka. Dan itulah hakikat orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir atau orang yang menyimpang itu mereka hakikatnya mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiyal amr, dan di sanalah nanti Allah selesaikan urusannya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah kembali segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wal malaikatu yaji'una fi dhulalin minal ghamam. Ya, menjelaskan ayat ini malaikat itu datang, ya, bersamaan dengan, ya, dinaungi dengan awan. Sebagian ulama mengatakan awan tipis putih. Kayak apa bentuknya? Wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas kita mengimani. Wallahu ta'ala yaji'u fi ma yasha. Kemudian Allah datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan sekali lagi dari ayat ini bahwasanya Allah punya sifat maji, datang. Dan sekali lagi kita harus mengimani sifat Allah tersebut. Ya, Allah datang sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah datang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah beliau mengatakan tentang menafsirkan ayat ini, karena ayat ini menggambarkan tentang huru-hara hari kiamat nanti, ya, betapa kacaunya, betapa mengerikannya hari kiamat nanti, ya. Beliau katakan Allah akan melipat langit dan bumi, ya. Langit dan bumi dilipat jadi satu. Kayak apa? Ya wallahu ta'ala alam, ya. Pokoknya ngeri sudah. Ya, Gunung Semeru meledos saja kita sudah bingung, ya. Apalagi ini langit dan bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang jatuh berserakan. Matahari dan bulan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melihat itu para malaikat mereka turun dari langit, ya, kemudian apa? Melingkupi semua manusia pada waktu itu. Karena pada hari kiamat nanti semua manusia akan digiring ke padang mahsyar. Ya, dan semua malaikat Allah baik dari langit pertama sampai langit ke-7 itu turun untuk mengepung semua manusia. Ya, pertanyaannya bisa tidak kita lolos? Ya, lolos pun kita akan bingung kan itu.
Ya, karena di ayat yang akan datang kita akan sebutkan bumi ini akan terus digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gunung-gunung itu akan hancur. Semua bangunan yang ada di muka bumi ini akan hancur sampai semuanya kelihatan rata. Ya, tidak ada tonjolan, tidak ada lekukan, dan disitulah manusia dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika setelah itu turun kemudian memutuskan keputusan kepada hambanya secara adil. Lebih lanjut Syekh Abdurrahman As-Sa'idi beliau mengatakan lalu diletakkanlah timbangan. Allah tancapkan timbangan di sana yang mana ada dua sisi untuk menimbang amal baik, sisi untuk menimbang amal buruk. Ya, dan dalam sebuah riwayat diceritakan rahmakumullah ada seorang yang punya catatan. Ya, dan catatan tadi ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Tetapi apa? Isi daripada catatan tadi adalah amalan-amal keburukan. Tidak ada satupun amal kebaikan. Sehingga ketika ditimbang jelas akan terlihatnya keburukannya lebih berat. Ya. Sampai akhirnya dia putus asa. Tumpes saya ini sudah habis saya ini. Ya. Kemudian diserukan kepada dia, sungguhnya Allah adil. Allah tidak akan mendolimi seorang hamba sedikit pun. Punya ndak kamu tentang amal soleh? Dia berpikir jauh. Saya ndak punya amal soleh sama sekali ya Allah. Akhirnya dikeluarkan bitokoh. Ya, bitokoh itu kartu yang mana di dalamnya tertulis kalimat La ilaha illallah. Kemudian ditaruh di bagian timbangan tadi. Dosa yang sekian banyak tadi, catatan dosa yang banyak tadi, dengan satu kalimat la ilaha illallah akhirnya terkalahkan. Beratlah kalimat la ilaha illallah, sehingga orang tadi yang awalnya putus asa dia masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan daripada kalimat la ilaha illallah. Maka timbangan diletakkan, kemudian di sana dibukalah pintu catatan-catatan amal manusia. Tidak ada satupun perbuatan dari kita melainkan pasti tertulis di catatan amal tadi. Makanya aneh kalau ada orang sekarang aman melakukan kemaksiatan. Ya, padahal ada malaikat di sampingnya mencatat apa yang kita lakukan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, semua dicatat oleh malaikat. Ya, dan pasti itu akan ditunjukkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya. Maka salah satu faedah ya kita beriman ya, dengan hisab ini, dengan perhitungan nanti di akhirat, yaitu apa? Agar kita berhati-hati dalam berbuat. Ya, tidak ada ucapan dan perkataan melainkan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan lalu memutihlah wajah-wajah penghuni surga. Tatkala itu ya, wajah-wajah penghuni surga mulai memutih, kelihatan. Dan menghitam pula wajah orang-orang ahli neraka, sehingga jelas mana orang-orang yang celaka, mana orang-orang yang beruntung. Itu kondisi nanti di akhirat. Maka ketika seorang berada di padang mahsyar, di timbangan itu kelihatan nanti, oh ini ahli surga, oh ini ahli neraka. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, dan orang zalim pun ya akhirnya mereka akan ya menggigit jarinya apabila mengetahui kondisinya saat itu. Ya, orang yang zalim akan menggigit jari, menyesal semenyesal-menyesalnya. Ya, kenapa? Ya, dia menyesal. Kenapa? Karena dulu di dunia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan tadi tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Wafillah, ayat yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah." Tidaklah mereka menunggu kecuali an ta'tiyahumul malaikah, datang malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Nah, ini kembali ya, ancaman kepada orang-orang yang ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ancaman kepada orang-orang yang tetap dalam kufuran, yaitu apa? Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau datang Rabb mereka. Nah, ini gambarannya nanti hari kiamat. Oke, Allah datang di hari kiamat memutuskan perkara mereka. Ya. Poin atau kalimat ini menunjukkan sifat ityan, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan munculnya matahari dari barat. Dan tiga hal ini hari rahmakumullah ya, tiga perkara yang tobat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobat masih terbuka ya selama kita tidak mengalami tiga
tiga perkara ini. Yang pertama apa? Datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, maka pintu tobat sudah tertutup. Maka bagi kita yang masih hidup di sini, yang belum sampai ruh kita di tenggorokan, segera kita memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah datang kelak pada hari kiamat, dan ini adalah hari pembalasan, tidak ada hari beramal nanti. Ketika Allah datang, ya Allah saya izin mau sholat tahajud, tidak bisa. Ya Allah saya izin mau ibadah dulu, tidak bisa. Karena di akhirat nanti, yaitu adalah hari pembalasan, bukan hari untuk beramal. Maka saat itu tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari ayat Rabb-nya. Tadi dikatakan yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda kiamat besar. Ketika matahari terbit dari barat, maka pintu tobat sudah tertutup. Ketika pintu tobat sudah tertutup, maka Allah katakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Iman seorang yang dia beriman setelah datangnya tanda-tanda tadi, setelah tertutupnya pintu tobat tadi, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Awalnya kafir, kemudian tahu lihat matahari terbit dari barat, saya beriman. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Keimanan pada waktu itu tidak akan bermanfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia berbuat baik dengan keimanannya ketika setelah datang tanda-tandanya tadi. Dia awalnya beriman, kemudian setelah datang tanda hari kiamat, dia mulai semangat untuk memperbanyak bekal. Ini juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Hendaklah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita di dunia ini sempit, tidak lama. Dan sungguh suatu hal yang mubadir kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Adalah kita fokus untuk mempersiapkan bekal. Qul intadhiru inna muntadhirun. Qul katakanlah Muhammad, intadhiru, tunggulah kalian. Inna muntadhirun, kami juga akan menunggu kalian. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi beliau mengomentari ayat ini, wal hikmatu fi hadza dhahirah. Hikmah dari hal ini jelas dari ayat ini. Fa innahu innama kana al-imanu yanfa'u idza kana imanan bil ghaib. Iman itu akan bermanfaat apabila seorang itu beriman dengan perkara yang gaib. Orang kalau dengan hal yang gaib itu kadang masih meragukan. Enggak terjadi hari kiamat. Padahal hari kiamat kan satu hal yang belum terjadi. Nanti tiwas saya beramal, ternyata tidak terjadi hari kiamat. Kalau saya beramal, ternyata tidak terjadi hari kiamat. Nah, ini tidak ada keimanan terhadap hal yang gaib. Tapi ketika setelah tanda itu datang, dia mulai yakin, ternyata benar, maka saya beramal, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka alhamdulillah, termasuk salah satu ujian sangat besar itu bagi orang yang beriman adalah apa? Termasuk beriman pada hal yang gaib. Karena tidak nampak. Pernah ada orang yang dikatakan, kenapa kamu mau sholat Jumat di awal? Karena sop pertama itu dapat unta. Mana untanya? Akhirnya dia pikir. Orang akan ragu-ragu kalau ketika berhadapan dengan hal yang gaib. Tapi beruntunglah orang yang beriman ketika dia mengimani hal yang gaib. Walaupun itu belum terjadi. Jangan sampai itu terbukti kita baru yakin. Wafillah rahimahullah, dua ayat tersebut disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wal ghardu min hadhil ayah wallati qablaha, tujuan daripada ayat ini dan ayat yang sebelumnya, tahdhiru haula'il mukadzibin, memperingatkan orang-orang yang mendustakan agama ini, memperingatkan orang-orang yang lalai dalam agama ini, min an yafutal awan, agar mereka tidak kehilangan kesempatan. Ini satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka ingkar, walaupun mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memperingatkan mereka. Siapa tahu dengan peringatan ini mereka mau memperbenah diri. Mereka mau menggunakan kesempatan untuk menyiapkan bekal di akhirat. Kenapa? Kata beliau, "Tsumma la yastati'una al-khalas min a'malihim." Kalau kesempatan tadi tidak mereka gunakan,
maka ya, ketika datang kematian mereka tidak akan bisa lepas dari amal mereka. Dosa-dosa tadi akan memberatkan mereka di yaumil qiyamah kelak. Ya. Maka kembali kepada kita, rahimakumullah, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ini hal yang menarik nih. Ada seorang syekh, beliau mengatakan, ya, ada seorang anak kecil mendengar ayat ini dibacakan ketika dia sedang bermain. Kemudian dia menghentikan permainan, kemudian ya mencari sumber dari suara ayat tadi. Setelah ketemu dia dengarkan sampai habis. Maka ibunya khawatir, ini temannya pada main kok dia aneh sendiri. Akhirnya didatangi, nak, kenapa kamu tidak ikut bermain dengan teman-teman kamu? Saya ingin mendengarkan ayat ini, Bu. Kenapa kok kamu ingin mendengarkan? Ketika saya mendengarkan ayat ini, saya seakan-akan merasa melayang. Maka mendengar itu ibunya merinding. Isinya apa? Alhamdulillah, apabila bumi ini diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan tadi. Kelak pada hari kiamat bumi akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang berkali-kali. Ya, satu kali gempa aja kita sudah bingung ya. Ya, apalagi berkali-kali Allah guncangkan bumi ini. Sehingga apa? Rata semua gunung. Ya, dan disitulah nanti manusia akan dikumpulkan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah itu apa? Jaa rabbuk. Nah, ini datanglah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani, oh Allah datang, selesai. Ya, datangnya gimana ya? Ya, tak boleh kita tanyakan. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat juga datang bersaf-saf. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanzilu malaikatus sama'i dunya fayasufun. Ya, pertama kali yang turun nanti malaikat dari langit dunia. Ya, itu turun ke padang mahsyar. Wa min waraihim malaikatus sama ats-tsaniyah. Dan setelah itu malaikat dari langit yang kedua setelah itu turun. Wa min waraihim malaikatus sama'i tsalitsah. Dan setelah itu penghuni malaikat penghuni langit ketiga dan seterusnya. Ya, malaikat semuanya turun ke padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mengepung semua manusia, ya, untuk menyaksikan pengadilan manusia pada hari itu. Dan ini hari rahmatullah, sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, antum yakin, tidak yakin pasti terjadi. Oke. Antum persiapan sekarang, tidak persiapan sekarang, pasti nanti akan ikut gabung dalam dalam perkumpulan itu. Ya. Maka daripada yakin kita datang setelah itu kejadian, karena ini kejadian yang gaib, ya, maka mulai sekarang kita persiapkan bekal kita. Ayat yang terakhir surat Al-Furqan ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Langit pecah. Ya, ini kita juga mengimani bagaimana langit bisa pecah. Wallahu taala alam. Ya, yang jelas kita tahu maknanya pecah. Ya, dan setelah langit itu pecah, maka malaikat turun dengan bergelombang-gelombang dan bersaf-saf. Ya, wafillah, 4 ayat ini yang ada pada paragraf ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tujuannya tadi untuk menetapkan 2 sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sifat al-maji wal ityan. Artinya sama, yaitu sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita harus mempertanyakan bagaimana kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, faedah yang bisa kita ambil daripada kita mengimani sifat maji Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama, muncul rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak ya? Pada waktu itu kejadian yang sangat luar biasa. Ya, orang pada takut, ya, pada memikirkan amalan-amalannya sendiri. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika disampaikan oleh Nabi kondisi manusia waktu itu ketika berkumpul, ya, tidak berpakaian sama sekali dan dalam kondisi tidak berkhitan, kemudian tidak beralas kaki. Ya, maka Aisyah sebagai perempuan menyampaikan rasa malunya. Ya.
Kemudian disampaikan oleh Nabi, saat itu manusia sibuk dengan amalannya masing-masing. Ya, tidak sempat mikirkan yang lain karena dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut. Dengan mengetahui Allah nanti datang memutuskan keputusan di hari kiamat kelak, maka kita juga berhati-hati ya, daripada kezaliman yang kita lakukan di dunia. Ya, pasti nanti akan diselesaikan oleh Allah di akhirat nanti. Ya, maka jangan sampai kita selesai di akhirat, ya, diselesaikan di akhirat, tapi kalau bisa kita selesaikan di dunia ketika kita melakukan satu kezaliman. Kemudian faedah yang kedua, bisa menumbuhkan semangat kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya ya, karena yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah amal perbuatan kita. Beruntunglah bagi mereka yang perbuatan baiknya melebihi perbuatan buruknya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini ada yang kurang paham atau mungkin ada yang ditanyakan, tafadhalu. Terkait dengan kursi, sebagian keterangan menyebutkan dia adalah pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, diterangkan oleh para ulama berdasarkan beberapa riwayat, dia adalah tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tempat duduk. Ya. Loh, berarti Allah sudah tidak usah kita tanya. Kalau tidak ada keterangan Allah duduk, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, jadi kursi itu adalah tempat pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Allah Maha Besar, tidak ada yang melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin bisa membayangkan seberapa besar kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di bawah tadi yang menyangga kursi tadi ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arsy tadi dipikul oleh malaikat hamalatul arsy. Yang disebutkan dalam riwayat jarak cuping telinga sama pundak itu berapa? 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan ya. Kalau orang Arab dahulu perjalanan pakai kuda atau pakai unta, kira-kira 700 perjalanan sampai mana? Sangat besar sekali. Lah apalagi arsy-nya, apalagi kursinya Allah Subhanahu wa taala, apalagi subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kursi adalah tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, tafadhol. Baik. Jadi memang itu 20 sifat mustahil dan 20 sifat wajib ya. Itu adalah rumusan daripada Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya, yang mana mereka menetapkan 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil. Ya, secara esensi, secara makna memang Allah terlepas dari sifat-sifat mustahil. Ya. Dan memang ada sifat-sifat yang memang itu wajib menempel pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilepaskan ya. Tapi yang jadi permasalahan ya, dari menetapkan 20 sifat tadi ya, memustahilkan 20 laginya itu terkadang menafikan sifat yang lain ya. Contoh mukhalafatuhu lil hawaditsi ya. Allah itu menyelisihi makhluknya, benar kan? Nah, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya, penjelasannya itu tidak mengikuti penjelasan para salaf ya. Kalau ente mengatakan Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia, berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk ya. Akhirnya Allah tidak turun, yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Kalau Anda mengatakan Allah punya tangan, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk ya. Karena makhluk punya tangan. Nah, ini niatnya baik. Niatnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ingin mensucikan Allah, tidak menyamakan Allah dengan ciptaannya. Niatnya baik. Tapi karena tidak mengikuti manhaj atau thariqah para salafus saleh, akhirnya mereka ya menyimpang daripada kebenaran. Sebenarnya dulu pernah kita sampaikan salah satu sifat yang mereka sebutkan yaitu qudrah. Allah punya sifat qudrah, mampu melakukan segala sesuatu. Lah kenapa mereka mengatakan mustahil kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir? Karena waktunya beda-beda kan itu ya. Ya, berarti Allah naik turun terus untuk bilang gitu. Ya, itu sudah mulai membayangkan dengan bayangan manusia. Ya. Jadi kalau kalian meyakini Allah mampu melakukan segalanya, hal itu bukan mustahil bagi Allah. Ya, kira-kira bisa tidak Allah melakukan itu? Sangat bisa sekali. Ya. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, itu kata mereka, benar kan?
Lah mereka menyatakan Allah terikat dengan ruang dan waktu. Buktinya apa? Buktinya waktu sini berbeda, waktu sana berbeda. Kalau Allah turun berarti Allah tidak naik-naik. Itu kan berarti mengikat Allah dengan waktu. Nah, kesalahannya akan terus fatal kalau logika ini diikuti. Ya, makanya benar perkataan dari para salaf dahulu, hindari namanya filsafat atau ilmu kalam. Satu contoh nih, kalau jenengan belajar ilmu filsafat atau kalam, itu mengharuskan sesuatu itu didefinisikan. Paham? Harus didefinisikan. Ya. Padahal tidak semuanya harus didefinisikan. Ya. Orang kalau sudah paham tempe, sudah tempe. Orang akan bingung ya, Mbah, panjenengan mau lauk kedelai yang dikupas, ya, kemudian diinjak-injak, ya, setelah itu dipepek. Dia akan bingung kan, ngomong apa tadi? Ya. Tapi kalau kita bilang tempe sudah paham. Nah, seperti itu gambarannya. Allah turun, kita paham, selesai. Ya. Tidak semua sesuatu yang didefinisikan. Tapi kalau antum belajar filsafat, maka mau tidak mau harus didefinisikan. Turun itu apa? Berpindahnya dari tempat satu ke tempat yang lain, dari atas ke bawah. Nah, dari sini kan sudah salah. Berarti Allah ketika turun berpindah. Nah, akhirnya kalau Allah berpindah, ya apa bedanya dengan makhluk? Masya Allah. Sampai ke sana akhirnya tambah melenceng. Ya. Makanya metode yang selamat adalah metodenya para salaf, tanpa kita mempertanyakan. Kalau kita sudah paham, selesai, titik sampai di situ. Allah turun, Allah punya tangan, kita paham, selesai. Ya. Loh, kenapa Anda tidak menjelaskan? Karena Allah juga tidak menjelaskan. Ya. Kenapa Anda tidak menjelaskan panjang lebar? Ya, karena tidak kita temukan dari Al-Quran dan Sunnah ataupun perkataan salafus soleh yang menjelaskan tentang tangan Allah secara detail, tentang turunnya Allah secara detail. Ya. Semoga bisa dipahami, insyaallah. Yang berakidah ini di sekitaran kita ada ya, banyak. Namanya udah banyak gitu. Pokoknya yang mengimani 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil itu Asy'ariyah, ya. Dan sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian lagi mengatakan mereka tidak masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kesimpulannya sebenarnya dilihat dari tingkat penyimpangannya. Paham ya? Dilihat dari tingkat penyimpangannya. Adapun Asy'ariyah atau Asy'ariyah awam, ya, mereka masih Ahlus Sunnah. Karena permasalahan asma wa sifat itu bukan konsumsi orang umum, ya. Artinya orang kalau salah dalam masalah asma wa sifat, ya, itu masih diudzur. Ya, kecuali kalau dia sudah dikasih tahu, ya, dikasih pemahaman, apalagi dia punya ilmunya. Kok ternyata salah dalam masalah asma wa sifat. Lah ini memungkinkan dia bisa keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan tanya tadi banyak di sekitar kita. Ya, bahkan itu jadikan kurikulum di sekolah-sekolah kita. Ya, makanya sekali lagi Allah, kalau kita paham akan ilmu, ya, kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Okay. Ya, ketika kita sampaikan, ada satu hal yang menarik, Syekh Id Al-Hilali, salah satu muridnya Syekh Albani, itu beliau memberikan satu metode untuk berdiskusi. Ya, ketika kita memberikan nasihat atau diskusi kepada seorang, kemudian dia emosi, tahan, selesai, kita lanjutkan besok. Kemudian setelah redem lagi, baru kita lanjutkan, boleh. Ya. Jangan sampai terjadi diskusi kalau dia dalam kondisi marah. Lah kenyataannya sekarang, ketika kita tanyakan mas dalilnya mana, langsung emosi. Nah itu yang jadi masalahnya. Maka jangan diteruskan. Ya. Kalau jenengan teruskan, ya akan jadi masalah, ya, jadi pertengkaran. Tutup sampai di situ, ya. Kemudian ketika nanti ada kesempatan lagi dan kondisi lebih tenang, kita sampaikan, ya. Dan sebagai penutup, ya, Allah, akidah salafus soleh ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah, ya. Jadi fitrah kita, ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah berada di langit beristiwa, ya. Wallahu taala alam. Mungkin ada lagi yang lainnya. Baik, kalau tidak ada, ya, semoga sedikit ini bermanfaat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala fahamkan kita terhadap ilmu yang sahih, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Dan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.